Halo, selamat pagi Bu Yesika. Nama saya Roy Sebastian Cahyono, kelas 7C nomor absen 28. Pada hari ini, saya akan menceritakan cerita fantasi yang telah saya buat, yang berjudul Permainan Buku Bercahaya. Malam itu tidak seperti biasanya. Deva, Sita, dan Rian masih sibuk merapikan buku-buku di perpustakaan. Mereka sudah cukup lama melakukannya. Namun, rasanya tumpukan buku yang harus dirapikan semakin banyak. Pengunjung perpustakaan hari itu lebih banyak dari biasanya. Ketika mereka beranjak ke tumpukan yang lain, cahaya terang memancar dari salah satu buku. Rian lantas mendekat dan mengambilnya. Saat dibuka, tidak ada tulisan di dalam buku. Sita dengan kesalnya membanting buku itu. Secara tidak sengaja, buku itu mengenai botol tinta dan menumpahkan sedikit tinta di atas buku. Buku bercahaya itu tiba-tiba mengeluarkan tulisan. Selamat datang, namaku Bridge. Dengan ini, kalian telah dinyatakan ikut dalam permainan. Jika salah satu dari kalian melakukan kesalahan, dia tinggal di dalamku. Jika ada salah satu dari kalian berhasil sampai di akhir permainan, dia akan melawanku. Jika dia kalah, dia juga akan tinggal di dalamku. Namun, jika dia berhasil mengalahkanku, aku akan mengeluarkan kalian dan akan aku kabulkan 3 permintaan. Ucap Rian membaca tulisan pada buku. Rian langsung menutup buku itu. Namun, buku itu kembali terbuka dan mereka langsung tersedot ke dalamnya. Pada permainan pertama, mereka harus berlari secepat mungkin, menghindari pesawat kertas yang berterbangan. Rian dan Deva berhasil melakukannya, tetapi Sita gagal dan membuat tubuhnya terpelanting keluar area bermain. Anehnya, tidak ada darah di tubuh Sita, tapi tubuhnya berubah menjadi seperti potongan-potongan kertas dan terbang di bawah angin. Seketika, Rian dan Deva terperanjat. Tiba-tiba, mereka telah berpindah area bermain. Pada permainan yang kedua, mereka harus mendayung perahu kertas untuk menyeberangi lautan bintang. Ternyata, lautan bintang dipenuhi dengan ikan berupa gunting. Ikan gunting suka dengan suara. Deva yang panik melihat Rian hampir tiba di seberang, berteriak meminta Rian menunggunya. Teriakan Deva membuat ikan gunting menghampirinya dan memotong perahu Deva sampai habis. Deva tenggelam. Rian yang telah tiba di daratan hanya bisa melihat tangan Deva yang berusaha menggapai-gapai udara. Tinggallah Rian seorang diri. Dia ingin menyelamatkan teman-temannya, tetapi permainan kali ini cukup sulit untuk dilakukan. Rian harus bisa menebak jumlah buku yang tepat untuk membantunya menyeberangi tebing pensil dan tebing penghapus untuk tiba di menara pena. Rian menebak ada 15 buku untuk membantunya menyeberang ke tebing pensil. Terlambat karena Rian telah berucap sebanyak 15 buku melayang membentuk jembatan. Beruntungnya jumlah yang disebutkan Rian benar. Kemudian Rian dengan hati-hati menebak adanya 30 buku untuk menyeberang dari tebing pensil ke tebing penghapus. Tebakan Rian kali ini juga benar. Meski ragu, Rian berpikir berapa jumlah yang tepat untuk menyeberang dari tebing penghapus. Bayangan Sita dan Deva terlihat dari kejauhan tengah menantinya di menara pena. Jembatan kali ini pas
pasti lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Agak ragu, Rian mengatakan 100 buku. Buku-buku keluar dan terbang membentuk jembatan. Beruntung, tebakan Rian juga benar. Sesampainya di menara pena, Bridge yang tampak mungil dengan perut buncit menyuruh Rian memanjat menara pena dan menyelamatkan kedua temannya. Rian memanjat untuk menyelamatkan temannya. Seketika, tubuh Rian melayang ke angkasa. Rian jatuh di atas tumpukan buku-buku di perpustakaan bersama kedua temannya, Deva dan Sita. Mereka berhasil keluar dan memenangkan permainan. Syukurlah, kata mereka, semua merasa senang bisa keluar dari dalam buku. Setelah itu, mereka bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka lupa dengan janji Bridge yang akan mengabulkan permintaan mereka. Karena mereka tidak meminta kepada Bridge, Bridge memberi hadiah kepada mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kepada Rian, Bridge memberikan kacamata yang dapat melihat masalah orang lain. Pada Deva, Bridge memberikan buku yang mampu menjawab semua pertanyaan. Sedangkan pada Sita, Bridge memberikan jam kalung yang bisa memutar kembali waktu. Mereka bertiga memanfaatkan hadiah dari Bridge dengan sebaik mungkin dan menolong orang lain. Amanat. Jangan berputus asa meski jalan yang dihadapi tampak begitu sulit untuk dilalui, dan juga jangan lupa menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu sesama. Demikian dari cerita fantasi saya. Terima kasih Bu Yesika.